Kabar Ratna Pro 4. ...92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, sahabat budaya dimanapun Anda berada, inilah Kabar Ratna Pro 4. Sahabat budaya, Museum Kota Makassar diresmikan pada tanggal 7 Juni 2000 oleh Wali Kota Dr. Andes HB Amiruddin Maula SHMSI. Pendirian museum ini bertujuan untuk mewariskan segala pengetahuan mengenai identitas Kota Makassar, sejarah dan budaya penduduknya. Gaya arsitektur Museum Kota Makassar mengusung konsep neoklasik campuran Renaissance dan Gotik yang terlihat dari irama monoton pada dinding yang dibatasi dalam jarak yang sama oleh pilaster-pilaster. Bangunan ini dominasi oleh warna putih dengan atap berwarna merah marun. Bangunan Museum Kota Makassar terdiri dari dua bagian, yaitu gedung utama dan gedung pendukung. Gedung utama terletak di bagian depan, sedangkan gedung pendukung berada di bagian belakang. Di bagian depan bangunan terdapat beberapa jendela besar dengan ciri khas Eropa yang terbuat dari kayu. Museum Kota Makassar terdiri dari dua lantai yang dihubungkan oleh tangga kayu yang berada di tepat di tengah bangunan untuk memberikan kesan seimbang dan simetris. Museum ini telah mengalami renovasi pada Mei 2009. Demikian Kabar Ratna Pro 4. Kita tahu Ji, kalau di Pro 4 RRI Makassar ada program baru. Di acara apa tuh, Di? Andainya aku pola gayamu pesona. Pro Dangdut. Nah, hadirkan Ki lagu-lagu dangdut pilihan tak. Pokoknya toh akan dihibur Ki dan menggoyangkan kita semua. Dede seru nyantun, Di. Iya Daeng, dengarkan Mekina Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Ikuti Kak Nah, Pro Dangdut, apa Daeng? Dangdut adalah kita. Hanya dia. Dengarkan setiap hari pukul 14 sampai 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Makassar. Suara budaya Sulawesi Selatan. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Pro dangdut, pro dangdut, pro dangdut, dangdut adalah kita. Kau bagaikan rahwana
penculik Dewi Sinta dari tangan Sri Rama. Kursi pelaminan biru di malam pengantin, janur kuning menghias di ruang tamu. Tapi bencana datang melanda, dia istriku tercinta, tanpa seizinku telah pergi. Allah bundanya pun tak tahu kemana. Rimbanya kursi pelaminan biru di malam pengantin, janur kuning menghias di ruang tamu. Dendam seorang kekasih pertama sengaja datang melarikan dia. Penjahat cinta bertopengkan dewa, sungguh pengecut kau bersandiwara. Akan ku rebut dari tangannya, karena dia resmi menjadi milikku. Kursi pelaminan biru di malam pengantin, janur kuning menghias di ruang tamu. Dendam seorang kekasih pertama sengaja datang melarikan dia. Penjahat cinta bertopengkan dewa, sungguh pengecut kau bersandiwara. Akan ku rebut dari tangannya, karena dia
resmi menjadi milikku. Kursi pelaminan biru di malam pengantin, janur kuning menghias di ruang tamu. Tapi bencana datang melanda, dia istriku tercinta, tanpa seizinku telah pergi. Ayah bundanya pun tak tahu kemana. Oh, rimbanya kursi pelaminan biru di malam pengantin, janur kuning menghias di ruang tamu. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, balik lagi di sini sahabat budaya bersama saya Inces Dewi Gemes dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Seperti biasa di program acara Pro Dangdut kali ini kita akan membahas tentang program acara kita, yaitu ini terkait dengan musim kemarau ya.
Musim kemarau panjang. Nah, kira-kira nih sahabat budaya, apa antisipasi Anda di musim kemarau panjang? Bersama saya Inces Dewi Gemes akan menemani Anda dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. 08114009250 ya, tapi jangan lupa untuk penelpon pertama dan kedua itu berhak request lagu. Untuk ajang jumpa-jumpa kayaknya masuk di Kelong Tak Rong. Ya udah kalau gitu sahabat budaya langsung aja kita terima telepon dulu di 08114009250. Halo, Kelong Tak Rong. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kenapa kalau tak rong? Enjomi. Karena saya menginginkan malam hari ini begitu indah. Halo Bang Sidan, apa kabar? Kabar baik. Alhamdulillah Bang Sidan. Oke, enaknya siang-siang hari ini dengar lagu apa ini? Saya mau dengar lagunya Imam S. Harifin, Jandaku. Jandaku, dengarlah wahai jandaku. Ya betul. Carilah, Inces cari ini dulu ya. Jandaku. Oke. Imam S. Arifin, Caca Handika, Megi Z. Imam S. Harifin. Imam S. Arifin. Oke. Ya. Ya ada topik kita kali ini yaitu apa yang Anda lakukan? Apa antisipasi tak ini di musim kemarau panjang? Kalau saya sekarang ini Mbak Dewi, saya menyiram tanaman karena kekeringan. Karena kekeringan. Jadi saya menyiram tanaman. Artinya saya sediakan air. Oh begitu Sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya siram air gitu. Iya. Antisipasi di musim kemarau. Jadi kalau umpamanya kita tidak kita jidirita. Apa? Tidak kita kita tidak pedulikan jidirita. Iya, dipedulikan juga makanya istirahat juga saya sudah selamanya menyiram. Tidak mandi-mandi Ki? Iya, mandi-mandi juga. Oh, mandi-mandi juga. Iya. Tapi gimana caranya di musim kemarau panjang seperti ini? Jangan sembarang membakar sampah karena jangan sampai kebakaran nanti. Iya, ini juga biasanya juga tongi apa seng? Kalau kemarau panjang seperti ini kan biasa ada kayak gimana biar tidak orang membakar kebakaran tonji biasanya. Iya. Makanya berhati-hati kayak Jess. Iya, anjomi kita berhati-hati tongki. Iya. Oke, Pale kalau begitu makasih banyak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Bang Sidan yang ada di mana nih? Yang ada di Polman. Oke, sehat selalu Sidan ya. Oke, kita masih telepon lagi di 08114009250. Kira-kira ya komentar singkatnya apa ya? Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Ibu Cida, apa kabar Bunda? Alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah ya. Pagi ini. Pagi. Panas. Pagi atau apa ini? Siang, oke. Oke, mau kenapa pilek? Kenapa Ki? Jatuh bangun. Baru bangun. Oh, baru bangun. Iya. Oh, iya. Semangat Ki Bunda. Iya, lagi tidak keluar karena puasa. Oh, lagi puasa. Iya. Masya Allah. Oke. Bunda mau dengar lagu apa ini Bun? Lagunya Orang Sekampung. Orang Sekampung. Orang sekampung. Kalau menikah dengan orang sekampung gimana yo? Enak, sekampung satu kampung. Enak kalau orang sekampung. Aduh ya Allah. Oke, orang sekampung sebentar Inces putarkan. Ada. Ada dong. Iya. Jadi topik kita kali ini
Yaitu apa ini antisipasi tak di musim kemarau panjang seperti ini? Itu waspada saja musim kemarau. Waspada musim kemarau. Waspada. Kenapa memang? Ya, Ya apa itu Bun? waspada. Waspada apa Bun? Menjaga-jaga. Menjaga apa? Menjaga jarak? Menjaga apa itu? Kebakaran. Pokoknya musim kemarau ini harus banyak waspada. Iya, waspada apa? Panas saya. Panas saya Bunda. Waspada apa? Panas. Hah? Ya, kesehatan. Oke, seperti itu ya. Karena Oke. Kenapa nalo kamu makin musim ini biasa demam apa. Pokoknya sekarang harus waspada. Waspadalah, waspadalah. Yang harus diwaspadai. Bahaya ya. Iya. Oke, kalau begitu Bunda, ya udah kalau begitu makasih banyak ya. Oke, sehat Ki selalu Bunda. Semangat. Iya sayang. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Ibu Cida yang ada di Baru. Terima kasih Bun ya, sehat Ki bersama keluarga, sukses selalu ya. Oke, kalau gitu sahabat budaya masih kita terima telepon lagi, silakan di 0811 400 9250. Halo, Pro Dangdut. Halo, assalamualaikum dan doa lagi Sance. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nur. Betul saya. Oke, Ibu Nur nanti lagunya ikutan. Ada jandaku, ada orang sekampung. Ada kedua lagu. Oke, Ibu Nur, kita punya topik nih. Antisipasi Ibu Nur ini di musim kemarau seperti apa ini antisipasinya? Iya. Saya tunggu mengalirnya ledeng. Tunggu mengalirnya ledeng. Kenapa memang tidak mengalir kini Bun? Biasa tengah malam baru mengalir. Tengah malam baru mengalir. Kodong. Tapi kalau daerah Antang kayaknya lancar lagi Seng. Pagi-pagi lancar. Terus Tadi harus juga ada ledeng. Setiap jam 1 saya bangun. Jam 1 baru lancar Kodong, sabar Ki Di. Oke, kalau begitu silakan kita menyapa menyapa enggak. Ini saya lagi menghayal ini. Jangan. Oke, kalau begitu makasih banyak ya. Ya, makasih Cek. Iya. Lanjut tugas masih pamit Pak. Pro Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Ibu Nur ya. Kita masih terima telepon lagi. Halo, Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut. Iya, sayang sekali putus. Bisa dicoba kembali ya, sahabat budaya. 0811 400 9250 menanggapi topik kita pada hari ini ya, yaitu antisipasi tak apa di musim kemarau panjang ini. Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, siapa di mana ini? Basri. Dengan siapa? Oh, Pak Basri. Pak Basri, di Labakang. Gimana kabar? Panas. Jadi apa yang kita lakukan? Banjir garam? Iya. Bagus dong. Bukan banjir air lagi. Bukan banjir air lagi ya. Sabar. Iya. Oke, nah topik kita yaitu apa yang Anda lakukan di musim kemarau ini? Ya hati-hati. Hati-hati apa? Membakar sampah. Karena itu bahaya. Oh, karena itu bahaya. Jadi hati-hati aja. Ya, jangan sampai rumah juga ikut terbakar. Jangan sampai rumah tak ikut terbakar. Jadi gimana antisipasinya? Antisipasinya seperti apa antisipasinya? Sampah itu harus dibawa ke laut. Sampah harus dibawa ke laut? Iya, dibuang ke laut sampahnya? Loh, kok bisa dibuang ke laut? Daripada dibakar di samping rumah. Enggak apa-apa, mending dibakar. Karena di sini kan tengah empang toh.
Mending dibakar daripada dibuang ke laut. Kan seringnya keluar di laut setiap hari. Kenapa? Seringnya keluar di laut. Apanya? Saya. Jadi sampahnya dibuang ke laut? Iya. Janganlah sampahnya dibuang ke laut. Dari karung nih baru bawa di laut. Jangan Ki, tercemar Ki nanti itu laut tak. Ya? Tercemar Ki. Tidak, Ji. Di atas batu. Banyak di batu loh. Aja nah. Aja nah. Ih. Sering begitu aja. Aja nah iya musenge. Aja nah. Kaman Dia apa misalnya karena tengah impal saya kampung kok. Dia apa misalnya itu sampah? Sampahnya dia nih dibuang Ki, dibakar Ki Pak Basri. Dibakar? Iya. Malah kita di sini kalau angin baru. Apanya tambah rubuh kalau orang membakar? Angin baru di sini kencang. Oh, angin baru. Malah kita ya. Nanti itu apa ya? Bawa apa? Ke rumah. Apa itu? Apinya. Apinya? Iya. Masih. Karena rumah di sini dekat desa berbaris. Rumah tadi dekat. Oh, kaman jadi. Banyak rumah di sini, lebih 100. Lebih 100 berdekat-dekatan. Iya, tengah empang, iya. Tengah empang di. Belum piano, masuk jalanan kodok. Begitu deh. Oke lah kalau begitu, kalau jangan lupa untuk tetap ini ya, berhati-hati Kidi. Iya. Oke Pak. Iya, makasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah kalau begitu sahabat budaya, gimana langsung aja kita dengarkan. Ini dia akan hadir untuk Anda Jandaku dan Orang Sekampung. Istri yang ku ceraikanlah, menangis di tengah hari, menyesal tiada berguna, tak akan ku kembali lagi. Sakit hatiku tak tahan aku menunggu, karena sakit hatiku tak tahan aku menunggu. Ku nasihat engkau selalu agar jangan lekas cemburu. Ku nasihat di kau selalu agar jangan lekas cemburu. Anak yang ada padamu
pandang jemu, asal anakku dijagakan. Dengarlah wahai jandaku, carilah jodoh yang lain. Dengarlah duhai mantanku, carilah suami yang lain. Usah kau merana selalu, berdosa jikalau tak kawin. Usah kau merana selalu, berdosa jikalau tak kawin. Anak yang ada padamu, jangan kau sia-siakan. Anak yang ada padaku selalu memanggil namamu. Biarpun kau pandang jemu, asal anakku dijagakan. Oh, 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 oh. Usah kau merana selalu, berdosa jikalau tak kawin. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib. Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu? Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya. Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joya, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali. Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun. Masih sihat bugar macam ni. Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan. Oh, ya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu. Papasan dai tunduk. Ia minne papasan tu barani. Papasan tu panrita. Papasan karain ni lontara rilekotala. Si Leo angi memiri. Mata masa ricera eja. Ni roko
Pipa sakbe curak laba. Pasang uru-uruna. Teai mangkasara. Punna bokona loko. Sirika jitojeng. Allai matea. Punna tena takamana. Maka ruana. Akbulo si Batam paki antu. Reso tamat tapu. Nanampaniat tekne nama sunggu. Pusakan. Maka taluna. Punna salan sumbalan sarenu anakku. Ukrangi. Inroi rompin tujum palunnu. Solanna nasingar talasaknu. Apa enteng kaburat niang. Burak nena. Pasolena bukta mangkasar. Maka apana ammu ko membara nuni jo tuma parenta tiak alo ko sifat juku kanjiloa anjorapang manna anakna nasapatong ammu ko membara nuni jo tuma parenta ia lalo pilei asipa anronjangan nga alirapa napakahapak ka na puna niya balangkoa narimpung anakna naluakan rebattu ritoto na puna niya jangan marahin tamangan. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
lupakan diriku ini. Setelah kau dapat orang yang berdasi, derita hatiku, kecewa hidupku, kau tambah pula untuk malu. Orang sekampung pun tahu, akulah yang kau kenal, akulah yang kau cinta, bahwa dirimu milikku. Mudahnya engkau berpaling hanya karena aku miskin. Tetapi mengapa sempat kau cintai? Gelap mata, gelap hati, kau lupakan diriku ini. Setelah kau dapat orang yang berdasi, derita hatiku, kecewa hidupku, kau tambah pula untuk malu. Orang sekampung pun tahu, akulah yang kau kenal, akulah yang kau cinta, bahwa dirimu milikku. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, sahabat budaya. Kembali lagi kita bersama Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan kembali kita buka 0811 400 9250. Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Iya. Dari Aljabar di Polman. Oke, Pak Aljabar di Polman. Mau dengar lagu apa Pak Aljabar? Lagunya Muksin Alatas. Muksin Sudah tahu aku miskin. Sudah tahu aku miskin masih mau dengan aku. Sudah tahu. Gitu, Tunggu, aku cari dulu. Sudah tahu aku miskin, oke. Ya udah, kita punya topik nih, Pak Aljabar. Pak Aljabar, kalau di musim kemarau ini antisipasi Pak Aljabar seperti apa di musim kemarau panjang? Di musim kemarau panjang apa ini antisipasi tak? Antisipasi jangan tinggalkan dapur sebelum belum mati api. Bahaya sekarang, Kak. Musim kemarau ya. Nah, walaupun di musim walaupun musim hujan panas juga itu seperti itu. Jangan tinggalkan kompor kalau ini. Musim kemarau, musim hujan pun seperti itu. Jadi bukan cuma musim hujan aja, Pak Aljabar. Nah, selain itu apa nih, Pak Aljabar? Ya, juga apa tuh?
Apa itu listrik juga bahaya juga. Jangan apa itu kalau ada jangan ditutup, dilepaskan. Apa itu? Misalnya alat-alat itu alat elektronik. Kenapa dengan alat elektronik? Biasa apa itu Kak, koslet itu. Koslet. Kebetulan kita tidak ada. Terus ada koslet harus dihindari semua itu. Apanya dihindari? Elektroniknya? Iya, anunya nanti. Kenapa dihindari alat elektroniknya? Enggak begini gara-gara koslet terus kebakaran. Tapi walaupun musim hujan juga itu kan nggak boleh ditinggal, nggak boleh kan harus antisipasi juga seperti itu. Namun yang di musim kemarau-nya ini Pak Aljabar, apa di musim kemarau-nya? Kalau di musim kemarau apa ini antisipasi tak? Antisipasinya? Ya jangan buang-buang air lah. Jangan buang-buang air ya. Air apa nih? Jangan dibuang-buang air. Air apa? Air sumur, air apa? Oke, baik. Ya udah kalau begitu makasih banyak Pak Aljabar ya. Sehat selalu untuk Pak Aljabar. Iya, assalamualaikum ya. Oke Pak Aljabar yang ada di Pauman, terima kasih atensinya ya. Masih untuk Anda nih yang ingin meramaikan acara Pro Dangdut adalah kita, boleh ya Sahabat Budaya 0811 400 9250 menanggapi topik kita. Kira-kira antisipasi Anda dalam kemarau panjang ini. Oh iya, kita informasikan bahwa kita juga siaran langsung di Facebook Pro 4. Jadi kalau misalkan ada yang lagi dengarkan acaranya Pro Dangdut punya ke Facebook, penasaran ke acara Pro Dangdut seperti apa? Nah, nonton Meki di Facebooknya Pro 4 Sahabat Budaya ya. Oke, halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Incas Dewi Gemes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Sofi. Masya Allah Bunda. Apa kabar nih Bunda? Kabar baik. Oke. Kabar flu, kabar batu. Oh, kodong. Bunda, itu waktunya 11 malam pagelaran di mana, Ki? Oh, saya enggak datang. Oh, kodong, kecapean Ki juga mungkin Bunda di. Enggak juga kalau itu, malam kan tidak temanku mau ke sana jadi. Oh iya betul. Saya sudah pamit sama Kak Ria. Saya bilang Kak Ria sebentar malam saya tidak datang ya. Katanya iya Bunda enggak apa-apa. Iya kodong, iya Bah. Iya, saya mau tapi pulangnya itu loh. Pulangnya gimana ya Bunda di, apalagi malam begitu gelap kan Bunda. Baru kalau sendiri Ki. Perjalanan kan enggak ditahu. Cocok Ki Bunda. Betul. Oke Bunda, silakan kita mau mau dengar lagu apa ini Bunda? Keagungan Tuhan. Keagungan Tuhan ya, kita cari dulu Keagungan Tuhan. Keagungan. Ada Ike Nurjana. Saya cari dulu pada yang Ike Nurjanahnya dulu. Siapa? Ada Muksin Alatas. Ike Nurjana. Kalau Keagungan Tuhan. Keagungan Tuhan Ika Nurjana di sini belum dimasukkan Bunda, tapi kalau yang satunya siapa? Muksin Alatas. Muksin. Cari dulu Muksin Alatas. Keagungan Tuhan juga. Gak ada juga yang dikasih masuk nih Bun. Oh ya, enggak ada ya? Iya, yang lain saja nih Bun. Kalau begitu keangkuhan jangan ada. Keangkuhan tidak ada keagungan Bun. Yang lain aja nih Bun. Bulan di ranting cemara. Bulan di ranting cemara. Oke, ini Elvi Sukaisi ya. Oke. Ya udah, kita punya topik ini Bunda. Ini kan di musim kemarau panjang nih. Kira-kira antisipasi Bunda di musim kemarau panjang itu seperti apa itu? Ya, kita harus selalu hati-hati dan waspada. Kan kalau musim kemarau itu sering banyak kejadian kebakaran. Jadi kita harus antisipasi. Jangan bakar sampah lah.
Jangan bakar sampah. Jangan bakar sampah. Kalau di sini kan kita ada tempat ada kontainer tempat pembuangan sampah. Yang di Pau-Pau itu kan ada. Jadi sampah tidak dibakar, dibawa ke sana ke kontainer sampah. Itu terutama. Kemudian biasanya kan kalau musim kemarau air itu kan berkurang mengalirnya ya, Ince. Betul Bunda. Jadi saya kalau subuh kan kencang air ya. Jadi semua penampungan air dikasih penuh. Iya, Bah. Kalau siang-siang begini juga itu kan kencang air karena orang tidak menggunakan air tidak bersamaan. Nanti kalau sore itu baru agak kecil. Agak pelan. Jadi Bunda. kalau memang tidak kencang larinya ya baru pakai mesin air. Iya, betul. Jadi baru pakai mesin air. Tapi mesin air kalau pakai mesin air itu untuk air PDAM atau air sumur bor itu Bunda? Air PDAM Inces, karena air sumur pun dulu bagus tapi tercemar. Iya. Kan kalau rumah BTN itu kan sumurnya berdampingan, hanya tembok yang entarai. Terus sekalinya sebelah rumah aku itu mandi, saya bilang kenapa banyak air ini yang turun ke sumur. Ternyata air mandinya di sebelah itu masuk ke sumur. Iya. Tercemar. Jadi waktu diperbaiki rumah sekalian saya timbun lah. Saya 32 gerobak itu. Wow, lumayan banyak. Wow. Iya. Daripada namanya ada sumur tapi tercemar ya lebih baik ditutup saja. Ditutup aja ya Bunda. Jadi saya hanya menggunakan air PDAM saja. Air PDAM aja gitu Bunda. Jadi ditampung memang kalau misalkan di Tommy jamnya lancar jam berapa ditampung memang banyak-banyak, betul itu antisipasinya. Itu antisipasinya. Oke, mantap. Oke, Dimana orang tidak menggunakan air. Iya, kita pintar-pintar di situ. Oke. Penuh penampungan air. Benar. Oke, kalau begitu Bunda, makasih banyak ya sudah ikut berpartisipasi. Sehat selalu bersama keluarga Bunda. Iya. Ya, Perempat Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Bunda Sofi yang ada di Pau-Pau ya. Jadi antisipasinya Bunda Sofi yaitu kalau misalkan kita tahu jalan air kalau lancar, antisipasi di situ tampung air tak. Jadi jangan lupa untuk siapkan yang namanya drum atau ember besar yang 150 liter. Kayak Inces itu sudah ada dibilang ember 150 liter. Oke, kalau begitu sahabat budaya kita terima telepon lagi. Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah. Iya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini Pak? Dari Pak Husain di Balanipa. Dari Pak Husain di Balanipa. Gimana kabar Pak Husain? Kabar baik. Kenapa enggak sama lagi tuh? Sama Febrian. Febrian. Iya, karena itu Bang Rian lagi hari ini? Bang Rian lagi libur kayaknya hari ini. Oh, libur sih. Oke, ya udah kalau begitu langsung aja ini nanti lagunya ikutan Mikidi. Ada lagunya sudah tahu aku miskin. Oke, ada lagunya Bulan Deranting Cemara. Nah, Pak Husain, ini kan antisipasi di musim kemarau ini, musim kemarau panjang itu banyak sekali antisipasinya. Nah, kalau Pak Husain ya bagaimana antisipasi ini? Kalau tumbuhan nggak ada tumbuh kalau nggak ada airnya. Kenapa ya? Kalau tumbuh-tumbuhan nggak mati juga tidak ada air. Kalau apa kasih keras suara rata? Lah ya tumbuh-tumbuhan mati juga tidak ada air. Oh, jadi tidak ada air situ? Iya, mestinya kering tanahnya juga. Oh, jadi bagaimana antisipasinya ini? Apakah pakai cari air di mana atau mungkin ada air PDAM di sana, Pak? Tidak ada di sini, jauh-jauh airnya. Jauh-jauh airnya. Jadi bagaimana cara kalau mau mandi, mau makan, minum?
Kalau aku mandi ya itu di jalan kita. Kenapa? Jalan kaki itu gimana? Di mana ke jalan kaki itu Pak Husain? Ada tukangnya juga itu. Ih, kasih keras suara atau Pak Husain deh. Iya. Di mana ki jalan kaki? Ya, biasa naik motor juga. Gimana itu? Di jauh-jauh juga tuh tempatnya. Jadi bagaimana itu kalau misalkan mau makan, mau minum kan, kalau mau masak juga kan butuh air kan untuk masak. Gimana caranya? Ada itu tempat itu jergen, pakai air juga minum juga. Oh, jadi pergi ambil air di jergen? Iya. Oh, begitu supaya ada juga dipakai air minum. Itu kalau ada sampah dibuang saja, ada bentor pergi ambil sampah juga dibuang. Oh, jadi kalau sampah itu dibuang, ada orang memang tugasnya untuk ambil sampah toh? Ada bikin juga lubang juga itu yang luas, lubangnya itu sampah. Oh, dibikin luas itu lubang, di situ ditampung sampahnya. Iya. Terus Oke. Ya udah kalau gitu Pak Husain, makasih banyak ya Pak Husain ya. Lagu apa Kang? Anjomi tadi ku bilang sudah tahu aku miskin. Ada tong sebulan di Ranting Cemara. Oke Pak Husain, makasih banyak ya. Assalamualaikum. Salam sama yang itu yang penyiar baru. Oke, terima kasih Pak Husain yang ada di Balani Pak ya. Sehat selalu. Aduh, Pak Husain suaranya kecil sekali. Ya udah kalau begitu sebelum saya putarkan lagunya apa ya, sahabat budaya, kita dengarkan dulu Kabaratna Pro 4. Kabaratna Pro 4. Sahabat budaya, Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Provinsi Sulawesi Selatan turut serta dalam pameran Kerajinan Nusantara Kriya Nusa tahun 2023. Pameran Kerajinan Nusantara ini digelar di Jakarta Convention Center 13-17 September 2023. Acara ini diselenggarakan oleh Dewan Kerajinan Nasional dengan mengusung tema Kriya Unggul Indonesia Maju. Pameran Kriya Nusa selama beberapa tahun terakhir telah menjadi ikon pameran kerajinan atau seni kriya terbesar di Indonesia. Pameran industri kreatif ini melibatkan usaha mikro kecil, menengah UMKM binaan Dekranasda dari Sabang sampai Merauke. Di bawah komando penjabat PJ Ketua Dekranasda Provinsi Sulawesi Selatan Sofa Marwa Bahtiar, Dekranasda Sulawesi Selatan memamerkan sejumlah produk unggulan di pameran Kriya Nusa ini. Di stand Dekranasda Sulsel, sejumlah produk dari 21 kabupaten kota dipamerkan. Ada pula stand dari Kota Makassar, Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Luwu Timur. Istri dari penjabat Gubernur Sulsel Bahtiar ini pun terlihat anggun dan cantik menghadiri pembukaan pameran Kriya Nusa ini. Dirinya terlihat dalam balutan pakaian adat khas Sulsel, atasan baju bodo berwarna kuning, tampil anggun dengan dipadukan sarung sutra lagusi dari Wajo. Demikian Kabaratna Pro 4. Sekali di udara
kita. Sudah tahu jalannya licin, kenapa engkau pakai sepatu? Sudah tahu aku orang miskin, kenapa engkau menyintaiku? Mengapa baru sekarang engkau menghina diriku? Aku tak ubah sampah yang tiada berguna. Sudah tahu aku orang miskin. Baru aku mengerti arti diriku bagimu hanyalah pelarian di saat kesepian. Apa artinya cinta kau ucapkan padaku, sedangkan dirimu kau serahkan orang lain? Untuk apa kau berikan mawar cintamu untukku, tetapi duri-durinya kau tusukkan pula pada diriku? Sudah tahu jalannya licin, kenapa engkau pakai sepatu? Sudah tahu aku orang miskin, kenapa engkau menyintaiku? Baru aku mengerti arti diriku bagimu hanyalah pelarian di saat kesepian. Apa artinya cinta kau ucapkan padaku, sedangkan dirimu kau serahkan orang lain? Untuk apa kau berikan mawar cintamu untukku, tetapi duri-durinya kau tusukkan pula pada diriku? Sudah tahu jalannya licin, kenapa engkau pakai sepatu? Sudah tahu aku orang miskin, kenapa engkau menyintaiku? Pulang kemarin sebelum puasa, berapa orang itu yang menikah kemenakan? Ada kayaknya berapa orang, banyak orang tapi sekalian yang begitu. Pelakunya nih pakai bunting penyairnya orang tua atau usia? Kayaknya yang kemarin itu di tempat saya kayaknya masih muda. Iya, orang-orang tertentu sih, kayak keturunan begitu, apa, Sarai atau apa gitu.
Sebutan atau gelar biasanya menunjukkan apa yang acap kali dikerjakan atau dilakukan seseorang. Mereka yang menggeluti sesuatu biasanya mendapatkan julukan sesuai dengan bidang yang digelutinya. Seseorang yang menyairkan falsafah Makassar atau puisi Makassar atau sajak syair pada penyambutan pesta pernikahan adalah seorang penyair. Sebuah syair tanpa irama dan alunan musik yang terucap dengan penuh harapan dan doa menghiasi syair Pakio Bunting. Ia dendek, tujum bidem bunting. Bunting salloa ku tayang salloa ku minasai bukan ruarina dia ku pala kari bataraya. Karena saya masih sering menyaksikan. Biasanya kalau ada orang kawin itu buat perempuan buat laki-laki itu ada androm buntingnya. Artinya dia yang membimbing. Tidak mungkin ada pengantin menyelonong begitu saja, enggak. Walaupun modern-modernnya orang mencari lah biasa dikasih beras, ditaburi beras sambil ada bahasa puitis. Artinya pihak tuan rumah dengan rendah hati menerima kedatangan calon suami. Calon suami juga harus bisa mengayomi keluarga yang ada di sekitar itu. Ada orang tua yang dituakan yang memang sering itu juga kan itu kata-kata puitis. Pemanggil pengantin atau Pakio Bunting. Mereka adalah orang terpilih. Biasanya dilakoni para sesepuh yang pandai melantunkan syair atau sajak bahasa Makassar. Dalam setiap penyelenggaraan perkawinan adat Makassar, dikenal satu tradisi berpuisi dengan kata-kata sastrawi penuh makna, layaknya berbalas pantun dalam tradisi masyarakat Melayu. Pada saat iringan pengantin pria tiba di rumah pengantin perempuan, seseorang pemanggil pengantin akan membacakan syair puisi dalam bahasa Makassar. Barulah setelah dibalas oleh sang pemilik rumah, kemudian diizinkan masuk ke kediaman pengantin wanita. Jadi Pakio Bunting itu adalah ucapan setelah datang kepada pengantin laki-laki yang datang lamai nikah di balak Nebeni atau. Jadi sebagai keluarga baru maka itu sangat dinantikan dan sangat diharapkan. Sehingga di dalam acara setelah pengantin tiba di halaman, tidak langsung masuk dalam rumah kalau belum dijemput. Ucapan selamat datang dengan sajak-sajak dan pantun-pantun orang Makassar memuji-muji tentang kebesaran sang tamu yang baru atau keluarga yang baru datang ini, diharapkan masuk di dalam keluarga yang baru untuk menjalin hidup bersama. Di situ digambarkan kegembiraan pada pengantin perempuan, keluarga perempuan ini menyambut laki-lakinya ini dengan segala harapan ke masa depannya nanti. Sang pengantin pria tidak serta-merta mudah masuk ke dalam rumah pengantin wanita karena harus melalui tradisi penerimaan kedatangan sang pengantin untuk pertama kalinya sebagai gambaran kebahagiaan keluarga pengantin wanita menyambut kedatangan dengan sajak puisi Makassar. Arti dan syair Pakio Bunting adalah ucapan selamat datang, doa dan harapan terbaik untuk pasangan pengantin di masa mendatang. Nah, artinya baik Ibu Bunting ya dalam sebagai orang yang beragama kami mendoakan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Nabi, semoga sang pengantin ini yang memang dinanti-nantikan, memang sangat diharapkan juga tiba. Ia dendek, tujum bidem bunting. Bunting salloa ku tayang salloa ku minasai bukan ruarina dia ku pala kari bataraya. Nampak ujung ujung bunting. Dicap para lakeng naku laki guru kukilain tasungguh ka Islangan. Wajah penuh sukacita dan kebahagiaan dari keluarga pengantin disambut sajak sastra Makassar untuk memanggil pengantin pria yang datang ke rumah pengantin wanita. Dulunya, tradisi Pakio Bunting ini sangat lazim dilakukan di masyarakat Makassar. Seiring perkembangan zaman, tradisi Pakio Bunting semakin memudar. Ibarat syair tak terdengar lagi.
Karena sekarang banyak tradisi itu biasa pun lagi bunting. Dalam awal pernikahan ada tradisi Anggaru. Bahkan saat saya menghadiri pesta pernikahan, pengantin wanita terkadang kaget apabila tidak diarahkan atas prosesi dalam sebuah pernikahan. Biasanya syair Makassar yang dilantunkan hanya 1-2 orang yang paham. Bagi mereka yang paham, mereka akan memetik pesan-pesan syair lalu memutuskan untuk memanggil sang penyair ataupun juga memanggil perwakilan dari pihak keluarga pengantin. Dalam sajak Pakiok Bunting, sebenarnya terkandung pesan-pesan atau papasang dari Taoriolo atau leluhur Makassar kepada pasangan pengantin sebelum mengarungi bahtera rumah tangga yang sebenarnya. Termasuk pesan bagaimana sikap kepada mertua, menanamkan kecintaan kepada pasangan, dan apa yang harus dilakukan sebagai tanggung jawab setelah berumah tangga. Tidak ada penerus, seandainya ada penerus begitu dan bagi karena ini suatu tahun ada pengadatan mereka dan bagi sedikit itu mantangati sindrom. Tidak ada penerus, ataukah tradisi Pakiok Bunting makin menua termakan zaman? Kini pesta pernikahan sifatnya lebih modern dan sudah banyak yang tidak menggunakan adat dan tradisi lama Makassar. Para penyair atau sajak Makassar sudah tidak terdengar lagi dalam pesta pernikahan. Mereka tergantikan oleh kehadiran musik modern dan tarian etnis daerah. Seakan tenggelam dalam zaman, kini syairnya pun samar menghilang dalam gemerlap pesta pernikahan. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bulan di ranting cemara menambah kerinduan. Lepas senja remang melingkar langit, tak terasa rindu mulai bangkit. Janji Allah di malam ini, rembulan kan datang menyinari. Cerita alam kadang membawa suka. Ada bulan di ranting cemara, rindu-rindu makin menderu. Ku ingin kau ada di sisiku.
Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sahabat budaya, kembali lagi bersama kami di Pro 4 RRI Makassar, program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan kembali kita terima telepon. Halo, Pro Dangdut. Halo. Iya, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kuat di sana di Makassar? Alhamdulillah baik-baiknya, baik-baik aja kuat. Ngana gimana kabar kuat? Alhamdulillah baik Jo. Foto rondo Alsebanus Marimar. Kita penama coba bede. Saya tidak mau menyebutkan. Nona Shirley Margareta de Olmo Santibane de la Vega foto rondo Marimar. Mau dengar lagu apa kini Mbak Shirley? Lagunya Gantengnya pacarku. Gantengnya pacarku. Marimar. Gantengnya pacarku. Tajam ujungmu aku memandangmu. Ada di lagu? Ada dong. Ada. Yang nyanyikan Vitalvia. Biar aja, karena dua penyanyinya itu. Kalau penyanyi aslinya itu aku tahu. Ya udah kalau gitu kita punya topik nih di acara Pro Dangdut ya. Jadi apa ini antisipasi di musim kemarau panjang? Kalau dengan saya itu dengan singkat aja dan padat, harus waspada dan hati-hati dan masalah dengan kebakaran dan juga air. Kan saya dengar itu katanya air musim kemarau begini di Makassar susah ya, jadi kita harus menghemat pemakaian dan jangan pemborosan gitu aja. Susah memang. Tunggu dulu, ini kan antisipasi yang namanya kebakaran. Gimana cara antisipasinya? Antisipasi kayak gimana? Mencegah dari segala seperti elektronik kan. Kalau elektronik kan semacam cas kan, cas. Kemudian kalau dari maksudnya dilepas dari genggam HP kan harus lepas supaya nggak ada konsletan. Saya rasa bukan cuma di musim kemarau yang harus diperhatikan, tapi ini juga kan di musim hujan kan? Iya, musim kemarau dengan musim hujan itu kan sama. Dan kedua dengan segala macam api kan semacam korek gitu, dengan puntung rokok. Kenapa itu? Puntung rokok kan harus dimatikan benar-benar mati. Jangan sampai ada sisa mati kayak begitulah. Betul. Biasanya kan orang tidak gitu. ini kan. Tidak diperhatikan biasanya orang gara-gara untuk rokoknya tidak mati padahal betul-betul kalau sudah mati kan kebanyakan kan ada kalanya kan bilang
Oh, sudah mati. Ternyata belum. Ternyata Itu belum kan? cantik. Benar-benar. Iya, Oke. cantik. Baik, Nah, gitu kalau aja ya. begitu, iya, makasih banyak. Deng Jaja. Selamat menjalankan tugasnya ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto rondo. Terima kasih. Masih kita ikut meramaikan acara kali ini, yaitu Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nah, kira-kira yang mau request lagu, satu lagu lagi, tapi nanti untuk selanjutnya lagi ikutan ya. Boleh di 0811 400 9250. Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dangdut adalah kita. Siapa di mana ini? Bunda Ros di Bantaeng. Bunda Ros di Bantaeng. Halo Bunda Ros, apa kabar? Ya, kabarnya alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bunda mau dengar lagu apa ini? Lagunya Wawa Marisa, Kemarau. Kemarau. Iya, kemarau ya, sesuai dengan topiknya hari ini. Dengan topik kita. Kemarau, cari dulu, tapi saya cari dulu Wawa Marisa, apakah ada Wawa Marisa? Aduh, nggak ada, yang lain Miki Bun. Kalau Biar Rindu dah. Ya? Biar Rindu dah. Rindu? Biar Rindu dah. Dia rindu. Biar Rindu dah. Dia rindu dah. Biar Rindu mah. Apa gimana judulnya? Dia Rindu dah. Dia rindu dah. Nggak ada Dia rindu dah. Apa bagus ya, birunya rindu aja sama Ikan Nurjana. Birunya rindu. Birunya rindu. Iya, birunya rindu. Birunya rindu. Oke, sebentar aku putarkan ya. Oke, topik kita kali ini yaitu apa antisipasi Bunda nih di musim kemarau panjang seperti ini, seperti apa? Kalau saya biasanya pagar sampah, kasih sedia air supaya apinya tidak menjalar kemana-mana. Tapi kalau misalkan airnya, air kan biasa sekarang sudah berkurang. Nah, itu kira-kira airnya kayak gimana? Takutnya nanti airnya berkurang, akhirnya pasokan air juga untuk mandi ini kayaknya kurang. Jadi kayak gimana, Bun? Kan kayak Bu Sophie tadi, harus kalau malam jalan air kita tampung. Ditampung memang, Midi? Iya, tampung memang. Kan biasa kalau siang begini kayaknya mengalir sampai kecil. Tapi kecil nih kalau siang begini. Oke. Banyak yang menggunakan soalnya sih kalau jam-jam seperti ini. Oke. Kalau begitu makasih banyak Bunda Ros. Oke. Assalamualaikum, Jess. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ros yang ada di Bantaeng, terima kasih atensinya. Masih kita terima telepon lagi, nanti lagunya ikutan ya sahabat budaya 0811 400 9250 menanggapi topik kita. Kira-kira apa ini antisipasi kita ini di musim kemarau panjang seperti ini ya? Selain menampung, kan ini ada yang sudah komen, selain menampung air sebanyak-banyaknya, cari orang yang kurang menggunakan air, kan biasa lancar gitu ya sahabat budaya. Tampung mungkin situ berapa liter air. Halo Pro Dangdut. Halo, Dangdut adalah kita. Iya. Dengan siapa di mana ini? Dengan Sony di Daya. Oke, Sony di Daya. Nanti lagunya ikutan ya? Oh iya. Ini pendatang baru? Sudah berapa kali masuk, cuma susah sekali masuk jadi. Sudah berapa kali masuk? Masuk di acara Pro Dangdut atau di mana? Biasa dengarkan saja karena mau masuk juga susah. Berarti pendatang baru namanya. Walaupun udah lama hari ini. Iya kan? Baru hari ini, maaf. Iya memang pendatang baru hari ini, tapi hari-hari yang lalu sudah sering masuk. Iya. Acara apa itu? Acara Pro Dangdut. Begitu, di baru kali ini. Iya, Ambo biasa yang membawa. Jadi itu bisa langsung bisa masuk gitu ya? Iya. Oke, ya udah kalau begitu nanti lagunya ikutan di. Iya. Nah, topik kita kali ini yaitu apa antisipasi kita di musim kemarau panjang seperti ini? Kalau
musim kemarau panjang seperti ini ya, seperti orang-orang biasanya, air itu kita harus menghemat. Air harus menghemat. Iya, air bersih toh. Ya, air bersih itu kita harus menghemat. Iya. Baru kalau malam-malam hari itu ditampung memang itu air. Oh, ditampung sampai penuh semua. Iya. Baru mencuci masih bersih-bersih di rumah itu kalau malam hari. Oh, malam hari jadi segala pekerjaan itu malam hari kalau bisa dikerjakan Iya, kalau bisa dikerjakan. Nanti soalnya kalau pagi nih itu jam-jam 6 itu tidak jalan air. Iya, tidak jalan air, apalagi PDAM itu kan susah sekali. Kecuali kalau ada sumur kayak di sini, air sumur bor itu ya masih banyak Iya, masih banyak. Tahu, masih banyak air sumur bornya. Iya, dibuang-buang aja kalau di sini kan air sumur bor itu tak 50 meter orang. 50 meter. Wih, pantasan banyak sekali airnya. Iya. Kita ini yang perumahan yang bukit-bukit ini sudah 30 meter. Tidak dapat lagi air. Kurang. Ya, oke, seperti itu ya. Oke, kalau begitu makasih banyak ya. Selamat mendengarkan acara Pro Dangdut. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih untuk Sony yang ada di Daya ya, pendatang baru ya, sudah ikut meramaikan acara Pro Dangdut adalah kita. Dan untuk yang lainnya nih pendengar, silakan untuk yang ingin berkomentar di Facebook Pro 4. Jadi yang dengarkan acara Pro Dangdut, terus ada juga yang lagi nonton di Facebook Pro 4. Boleh untuk ikut berkomentar ya di Facebook Pro 4 karena kita lagi siaran langsung di Facebook Pro 4 ini. Ada Ibu Haja Yuliana, halo, selamat siang Bu Haja. Mantap Pro Dangdut oleh Mbak Inces Dewi Cantik. Makasih Bu Haja, sehat ki selalu ya. Yaudah kalau gitu untuk yang lainnya silakan ditunggu juga ini yang ingin berkomentar di Facebook Pro 4. Jangan lupa di like, suka ya, super di Facebook Pro 4, ditunggu ini komentarnya. Yaudah kalau gitu sahabat budaya, boleh untuk Anda yang ingin berpartisipasi 0811 400 9250 menanggapi topik kita di 0811 400 9250. Apa antisipasi tadi musim kemarau panjang seperti ini? Kita tunggu ya. Nanti lagunya ikutan ada lagunya Vitalvi, Gantengnya Pacarku, ada juga Ika Nurjana, Birunya Rindu. Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Pak Sewang. Waalaikumsalam Minces. Gimana kabar Pak Sewang? Baik, sehat walafiat di sana. Alhamdulillah. Oke, Pak Sewang nanti lagunya ikutan ya. Ada lagunya Vitalvia dan Ika Nurjana. Oke deh. Oke deh. Pak Sewang, apa ini antisipasi kita ini di musim kemarau panjang? Ya, semoga Tuhan cepat menurunkan hujannya. Kenapa? Ya. Kenapa Pak Sewang? Semoga Tuhan cepat menurunkan hujannya. Oh, itu harapan ya, kita mendapat air dan tidak panas lagi. Oh, harapannya seperti itu. Tapi kalau misalkan ininya antisipasi kita Pak Sewang kayak gimana? Yang bagaimana itu? Antisipasi, misalkan karena ini kan kemarau panjang, jadi apa yang harus kita lakukan ini karena kemarau panjang, misalkan tidak membuang-buang air atau apa gitu. Perhatikan namanya puntung rokok tak juga, jangan sampai puntung rokok itu ada di mana-mana karena kan biasa ini kan sekarang daun-daun itu cepat kita terbakar, daun-daun kering. Nah kalau kita ya bagaimana ini menurut Tain antisipasi tak? Saya antisipasi dan saya memperingatkan kepada orang-orang mengiritlah air, pergunakanlah seperlunya dan jangan sekali-kali membakar sampah di musim panas begini. Biar bukan musim panas dan bisa bakar sampah. Karena itu polusi itu dan bisa sesak napas karena sampah-sampah yang dibakar dengan asapnya. Oh begitu. Iya. Jadi jangan bakar-bakar sampah. Jangan bakar-bakar itu sangat merugikan bagi orang yang
yang undang bersesak napas itu. Oh, begitu. Karena sudah panas, bakar sampah tambah panas lagi. Jadi jangan ada yang bakar sampah dan jangan iritlah air supaya bisa dipakai lama itu air. Oh, jadi nggak usah bakar-bakar sampah gitu ya? Iya. Oke. Ya udah kalau begitu, Pak Sewang makasih banyak ya. Makasih, Cek. Iya, assalamualaikum Pak Sewang. Iya. Perempat sahabat budaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Sewang ya yang ada di Faisal. Sehat selalu Pak Sewang dalam menjalankan aktivitasnya. Ya udah kalau begitu kita masih terima telepon lagi ya. Halo, assalamualaikum. Pro Dangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita. Oke, siapa di mana nih? Dengan Mangka dipangkep. Pak Esdeng Mangka dipangkep. Pak Erding Mangka. Oke. Ini sebenarnya R itu apa? Jangan lagi rahasia itu. Kalau itu miku pakai. Masalahnya Pak, kalau Pak Ding Mangka susah juga. Rahasia lah, kasih saja inisial rahasia begitu. Men rahasia kamu Pak Mangka. Kalau itu maksud pertama jadi itu toh minjami dirubah-rubah. Siapa? Dipangkep ya? Oke. Iya, dipangkep. Iya, oke. Ini dipangkep banyak ikan bolu. Banyak anunya. Basri itu banyak ikan bolunya. Tapi ya gitulah kalau Pak Basri nggak pernah merespon. Katanya nggak tahu jalan. Janji mutarwe. Janji mutarwe. Janji tinggal janji. Janji hanya tinggal janji, nggak pernah ditepatin. Palsu-palsu terus. Ya mau diapa lagi. Oke, lagunya nanti sebentar gantengnya pacarku, ada juga birunya rindu. Ya. Oke, Pak Mangka. Topik kita apa ini antisipasi tadi musim kemarau panjang seperti ini? Kalau saya dua saja itu. Apa beda? Hemat dalam penggunaan air, kemudian hati-hati dalam waspada terhadap bahaya kebakaran. Waspadanya seperti apa? Contoh kasusnya ini, apa yang harus dihindari? Ya, seperti yang lewat-lewat tadi, terutama puntung rokok itu harus dijaga betul. Artinya kalau dipastikan mati betul sebelum dibuang. Iya, aman jo. Kalau bisa jam mikir merokok. Saya alhamdulillah saya tidak merokok ya. Alhamdulillah Pak Mangka. Jadi seperti itu ya. Jadi waspada kebakaran kalau bisa puntung rokoknya dimatikan memang nih. Ya perbaiki biasanya itu kalau puntung rokok itu kita anggap sudah mati padahal belum. Padahal belum bahaya tung. Ternyata seperti itu. Oke, baik kalau begitu Pak Mangka, makasih banyak ya. Dewi Gemas atau Denggaga sudah hilang nggak atau bagaimana? Hilang aja. Inces Dewi Gemas aja. Oh, Dewi Gemas aja. Oke, baik, terima kasih banyak. Lanjut tugas, sehat selalu dan sukses menyertai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada juga yang sudah ikut meramaikan acara Pro Dangdut ini melalui Facebook siaran langsung ya. Ada Amrinasa, assalamualaikum. Sebut namaku Kak. Oke, Amrinasa. Selamat siang menjelang sore. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Antisipasi kebakaran saja biasanya rawan kalau panas begini. Oh, begitu ya Amrinasa. Oke, Amrinasa di mana ini? Apakah di rumah atau di alamat mana gitu ya? Ataukah ada di negara lain? Oke, ada juga Pak Syam Tomorrow. Terima kasih Bantaeng Monitor. Thank you banget Bantaeng ya. Ya udah kalau gitu sobat budaya langsung aja kita dengarkan. Ini dia. Lagu akan hadir untuk Anda. Gantengnya pacarku, gantengnya
Bibisik
Suara denting gitar mengusik jiwa, ku terkenang-kenang kala bersamamu. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, sahabat budaya. Dan untuk selanjutnya saya mau menyapa dulu ini sahabat budaya yang sudah ikut berpartisipasi juga melalui WhatsApp Pro 4. Nah, ini ada siapa ya sahabat budaya? Oke, sebelumnya kita terima telepon dulu ya sahabat budaya. Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Baince. Iya, dengan siapa di mana ini? Dari Pak Asis di Maros. Pak Asis di Maros mau dengar lagu apa Pak Asis? Cintaku pasti kembali. Cintaku pasti kembali. Muksin Alatas. Muksin Alatas ya. Cintaku pasti kembali. Aku cari dulu. Oke, ada. Nah, kita punya topik nih di acara Pro Dangdut. Topiknya kita Pak Aziz, apa antisipasi kita ini untuk di musim kemarau panjang seperti ini? Ya, jangan bakar sampah sembarangan. Terus? Perhatikan itu puntung rokok, jangan buang juga sembarangan. Oh, begitu ya. Kalau masalah air, kalau saya banyak air di sini. Banyak air di situ, masya Allah. Pakai sumur pakai PDAM atau sumur bor? Pakai sumur biasa. Sumur biasa. Iya, tapi bagus airnya, tidak pernah kering. Tidak pernah kering ya? Berapa meter itu turunnya? Mungkin ada 13 meter. 12 meter? 13. Oh, 13 meter, tapi lumayan ya. Iya. Banyak airnya, oke. Banyak. Ya udah kalau gitu Pak Aziz, makasih banyak ya. Iya, sehat-sehat selalu. Amin, iya, makasih. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya saya mau menyapa juga ada Samsia Maisar ya. Apa kabar yang ada di Bantaeng? Terima kasih karena sudah WhatsApp Inces ya. Nah, yang mendatang juga ada juga dari siapa nih? Ilham. Saya mendengar juga di RRI dekat Kak juga sama Mustari Busra. Oke. Ya udah kalau gitu satu penelpon lagi ya sahabat budaya. Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dangdut adalah kita dengan siapa di mana langsung aja? Iya, Pingrang Pak Sanung. Pak Sanung mau dengar lagu apa Pak Sanung? Lagunya Rita Sugiarto. Apa judulnya? Biduan. Biduan ya. Biduan. Topik kita kali ini yaitu apa yang dilakukan ini kalau misalkan di kemarau panjang ini, antisipasi tak? Oh, kalau panjang begini tuh jangan membakar sampah. Jangan membakar sampah, maksudnya jangan membakar. Itu jangan sembarang dibuang itu rokoknya. Rokoknya. Iya. Terus setelah itu selain itu? Belakang itu nih. Itu mie saja. Ya. Kenapa sama Ji komentar tak dengan yang lain? Komentar lain mo. Komentar lain mo. Nggak ada komentar yang lain mo. Oh, yang lain. Kalau begini, yang lain lagi pakai air. Hemat-hemat kita pakai air di. Oke. Ya udah kalau gitu makasih banyak Pak. Assalamualaikum. Ya udah kalau gitu sobat budaya, karena kita udah dibatasi oleh waktu ya, karena ini udah jam berapa. Terima kasih yang sudah ikut berpartisipasi melalui WhatsApp maupun melalui siaran langsung Facebook ya, atau layanan teleponnya kita 0811 400 9250. Semoga terhibur ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Yang bertugas saya Inces Dewi Gemas pamit Darong Dengarta. Kita jumpa lagi sebentar ya.
rekan saya di jam 18. Tapi kita sebentar siaran langsung dulu. Siaran langsung. Kita gabung dengan RRI Pro 4 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan. Pamit, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Payung hitam itu yang jadi saksi, tak sengaja aku menyakiti. Sering ku kirimkan surat padamu, namun tak satu pun terbalas. Mengapa? Mengapa? Terpaksa aku memetik bintang, karena bulan telah tertutup awan. Seandainya payung hitam dapat berubah putih, bila sudah jodoh kita pasti kembali lagi. Cincin emas yang di tangan jangan engkau lepaskan, bukti cinta yang dihasut orang. Bukan hanya kamu yang merasa malu, hatiku pun masih terasa sakit. Terpaksa aku memetik bintang, karena bulan telah tertutup awan. Seandainya payung hitam dapat berubah putih, bila sudah jodoh kita pasti kembali lagi. Cincin emas yang di tangan jangan engkau lepaskan, bukti cinta yang dihasut orang. Bukan hanya kamu yang merasa malu, hatiku pun masih terasa sakit. Payung hitam itu yang jadi saksi, tak sengaja aku menyakiti.
hati. Sering ku kirimkan surat padamu, namun tak satu pun terbalas. Mengapa? 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 Aku seorang bidua dari Melayu. Tugasku menghibur Tuhan agar gembira selalu. Untuk menghibur hati Tuhan, aku menyanyikan lagu. Jangan Tuhan salah paham, bukanlah aku merayu. Memang banyak orang tergila-gila kepada seorang biduanika. Bukan maksud aku untuk menggoda agar Tuhan jadi tergila-gila. Ya, 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 ya. Aku seorang bidua dari Melayu. Tugasku menghibur Tuhan agar gembira selalu. Jangan Tuhan salah paham, bukanlah aku merayu. Kabar Berita jam 15. Abang Po, setelah sempat ditiadakan selama 2 tahun akibat pandemi, Festival Condet kembali digelar dengan mengusung tema Warna Kolaborasi yang berlangsung di September ini, dengan harapan dapat melestarikan budaya Betawi sekaligus memperkenalkan kepada masyarakat milenial. Selain UMKM, kuliner, dan pakaian Betawi, festival ini juga dimeriahkan dengan berbagai perlombaan seperti azan, pencak silat, tari, hingga marawis. Beralih ke berita yang lain, Sekretaris Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Provinsi Bali, Peri Markus, berpandangan untuk menggait atau menarik lebih banyak kunjungan wisatawan India ke Pulau Dewata, dibutuhkan penguatan karakteristik budaya oleh para pelaku pariwisata di Bali. Pramu wisata atau guide, juga para pelayan restoran dan para staf hotel, bahkan para sopir biro perjalanan di Bali harus menyesuaikan sehingga wisatawan dari India bisa mendapatkan pengalaman dan menyenangkan ketika berwisata ke Bali untuk pentingnya penguatan karakteristik budaya. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di Kabar Berita jam 17.
Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Makassar, Malang, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Abang Empok ya. Di sore hari ini kita kembali di Suara Budaya Nusantara karena kita Indonesia. Di siaran berjaringan Pro 4 Nusantara yang kali ini saya Dede Firdaus hadir dari RRI Jakarta bersama dengan RRI Pontianak. Kita langsung sapa saja. Selamat sore, ada Bang Ibeng. Halo, selamat sore. Assalamualaikum rekan Dede Firdaus. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana punya kabar nih Bang Ibeng nih? Alhamdulillah kabar kita baik-baik saja. Baik ya. Ini cukup panas yang ini. Cukup panas sama dengan Jakarta ya. Kali pertama kita bertemu nih Bang Ibeng ya. Luar biasa memang siaran kita ini. Alhamdulillah. Gimana juga nih di Jakarta menjelang sore ini? Jakarta sama masih panas dan macet udah pasti karena di depan kantor kita juga lagi-lagi ada demo ini Bang Ibeng. Akhirnya harus cari jalan untuk sampai ke kantor. Siap ya. Siap ya. Kayaknya kalau Jakarta udah biasa nih kalau demo kayak gini Bang Ibeng. Di mana kalau Pontianak? Kalau Pontianak kalau soal demo sih biasa juga, tapi kalau soal macet kekap. Kalau soal macet alhamdulillah di sini aman ya. Aman ya? Bang Ibeng dari kantor ke rumah aman juga? Aman. 15 menit. Padahal jaraknya cukup lumayan jauh. Oh gitu. Ya. Jadi nggak pernah telat ya siaran ya? Alhamdulillah. Sore hari ini bahas apa nih Bang Ibeng? Iya, sore hari ini kita tuh akan bahas tentang salah satu tradisi yang saat ini tuh masih berlangsung ya. Untuk pestanya, pesta rakyatnya masih berlangsung dan semalam itu puncaknya. Semalam itu puncak ritualnya. Namanya robo-robo. Robo-robo. Pernah dengar? Pernah. Pernah ya? Dari informasi. Sama dari flyer nih yang baru dikirim. Iya. Gimana? Sebenarnya adalah salah satu tradisi di mana kita itu berdoa bersama, kemudian doa atas tolak bala, doa tolak bala namanya, kemudian makan bersama. Itu biasanya di tiap kampung-kampung, di tiap tempat-tempat di sekolah ataupun juga di instansi itu biasanya akan makan bersama di halaman. Nah itu dengan seperahan, kalau kami bilang situ akan baris memanjang gitu. Namanya makan seprah, makan bersama. Makan bareng-bareng ya. Didahului dengan doa tolak bala. Oh, berarti memang ini dalam rangkanya pasca panen atau gimana? Kalau di Jawa kalau nggak salah ada yang namanya rebo wekasan. Betul, ya. Kalau di sini robo-robo. Robo-robo. Rabu terakhir di bulan Safar. Oh begitu, diambilnya dari Rabu Safaran lah gitu. Safaran, ya Rabu terakhir bulan Safar. Karena dari Jawa, Sunda juga ada tuh tradisinya tuh, karena beda-beda namanya ya. Di sana namanya robo-robo. Di sini robo-robo. Robo-robo. Oke, RRI kapan robo-robonya? Ada komanya di atas robo-robo. Oh, robo-robo gitu ya. Bukan robo-robo. Gimana? Kalau robo-robo jadi aneh jadinya. Oke. Itu kalau pesta rakyatnya itu 1 bulan full penuh. Tapi kalau untuk ritualnya, nah di sini kalau untuk ini kan bertepatan juga dengan Napak Tilas kedatangan Opu Daeng Menambon, ini salah satu raja jadi di kerajaan Kabupaten Mempawah. Nah itu juga di hari yang sama di Rabu terakhir di bulan Safar juga Napak Tilas itu, dan kegiatan robo-robo itu memang pusatnya di sana di kerajaan Mempawah. Amanullah namanya kerjaan. Berarti sampai sekarang masih berlangsung nih ya? Masih berlangsung. Sampai? Ini 1 bulan penuh. 1 bulan full? Kemarin dimulai selama bulan Safar? Pembukaannya tanggal 6 kemarin, tanggal 6 September. Nah akan berakhir di 6 bulan berikutnya. Oke. Kalau kantor gimana RRI? Kita bikin juga?
Kita kemarin juga makan bersama di halaman. Itu juga kita alhamdulillah kita adakan. Ada ya tradisinya juga di kantor ya. Memang ini udah jadi agenda tahunan ya. Gimana ya? Namanya juga tradisi kan. Tradisi. Udah mendarah daging. Kebiasaan, betul. Ketika bulan Safar udah refleks deh, masyarakat itu akan berbondong-bondong datang ke satu tempat, bisa satu titik. Kalau katakanlah lingkungan perumahan, nah itu ada tempat khusus, misalnya di jalan, menggelar dan masing-masing bawa makanan masing-masing tuh. Oh, makannya bareng-bareng identik gitu ya. dengan ketupat, Bang. Identiknya dengan ketupat. Sama makanan-makanan yang dari ketan, pulut. Oh iya. Kan biasanya ada lemang. Di sini tuh juga ada namanya bontong, ada lepat lau. Itu dari ketan semua. Dari nasi ketan tadi ya. Karena katanya filosofinya kalau perayaan pakai ketan itu